Nadiem Makarim nih, kenapa nih? Itu Nah, karena korupsi ini. Kalau kemarin lu bahas cerita sama gue mengenai Tom Lembong, artinya secara mens rea itu nggak ada, ya, dia nggak terima uang, tidak ya, memperkaya diri. ya. Nah ini juga nih, banyak orang bilang bahwa Nadiem tidak memperkaya diri. Tapi kan itu di pengadilan si Tom Lembong. Skenario-nya si Nadiem ngikutin kayak gitu juga, baru di pengadilan dibuktiin. Tapi udah ditangkap dia kan? Ya, sama dengan Tom Lembong kan ditangkap, Oh iya, oke. iya kan? Tersangka, masuk pengadilan, dapat abolisi. Itu udah politis, beda. Ya, ya berarti ini bisa aja kayak begitu Ya skenario-nya. maksudnya dibuat lagi politis. Ya bisa aja coy, namanya juga politis. Skenario yang kayak gitu tuh pemegang kekuasaan menjaring aja, lempar jaring dapat, buktikan gagal abolisi. Ya artinya sportif juga, ngikutin prosedural hukum. Bisa jadi begitu. Tapi kalau salah, salah penilaian gitu, salah vonis. Gue khususkan misalnya markup nih, cetek kali si Nadiem Makarim markup. Caranya ya, kalau markup itu di bawah juga main kayak gitu, itu Iya. bukan permainan kelas-kelas menteri itu markup gitu. Terus gue ini loh, Nah, dia pengadaan Chromebook, Chromebook ya, 6 juta, ini gue beli 2 juta. 6 juta. Kan udah 3 kali lipat. Memang kata si Nadiem tidak hanya Chromebook tapi juga ada internet, ada Iya, beberapa udah satu whole package Iya, gitu package, kan, ya. gitu loh. Jadi ada penambahan nilai value dari Chromebook itu ada value-value yang dimasukin. Dari si Kejagung awalnya gini, jadi dia membuat permen sendiri yang melanggar Perpres, peraturan menteri itu, dia sudah mengarahkan itu ke Chromebook OS. Tidak mungkin mesti pakai berapa gitu, misalnya Windows, misalnya ini. Tapi dia langsung permen itu ke arah Chromebook. Menyalahi dari ya. Perpres. Harusnya ada opsi yang lain. Ya, harusnya ada opsi yang lain. Dan itu menyalahi kata si Kejagung. Melanggar Perpres 123 tahun 2020, Perpres 12 2021, terus Peraturan Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang tahun nomor 11 tahun 2021. Jadi permen dia tuh melanggar itu gitu loh. Enggak, tapi kan banyak PNS pengadaan barangnya itu Windows yang mereknya juga kacang-kacang kayak Banyak. Axio 20 juta. Ya itu dia kan. Nah, yang harusnya KPK ke situ, Kejagung ke situ. Iya, nggak ada Axio tuh merek abal-abal 20 juta. Lu tuh spek Lenovo. Ini spek Lenovo, spek Asus. Itu dengerin Kejagung gitu. Ya, sekarang yang cuman 4 juta rupiah itu kan Chromebook murah. Dan memang itu ketika itu COVID dipakai pakai bener. Betul. Ya, Iya. gua pun pakai ini pas COVID. Pakai Iya. Chromebook buat Zoom meeting. Iya. Dan tuh memang bukan buat main game, bukan spek main game, hanya buat kerja administratif dan meeting doang. Meeting, iya. Makanya secara teknis apa sih namanya instrumen itu iniin si Nadiem hanya untuk kerja dan belajar kan gitu kan, meeting, nggak bisa main game. 4 juta jadi 6 juta, naik 2 juta, mungkin ada value yang dimasukin di situ. Iya bener, ada internet, ada Iya. beberapa mesin-mesin lah, Iya. atau device-device lain. Nah, memang kelemahannya si Chromebook katanya daerah 3T nggak bagus. Itu kan tergantung sinyal. Daerah 3T itu ada 62 wilayah dibandingkan berapa wilayah, berarti masih masuk dong Chromebook. Dari permen, gua nggak tahu nih apakah permen ini diskresi dari menteri. Menteri ada diskresi nggak? Atau dia harus melapor ke presiden dulu? Ini kalau dia udah bilang bahwa saya mau Chromebook gitu, Iya. ya itu Gua rasa juga nggak ada masalah kan? nggak ada masalah kan? Saya mau Iya. Chromebook. Dia nggak bilang saya mau pengadaan laptop, bukan begitu. Dia mau Iya. pengadaan laptop Chromebook. Pengadaannya dia pakai digital itu apa? E-katalog kan? E-katalog, Iya. bukan lewat tender. Iya. Itu lebih transparan lagi. Itu dia, itu lebih transparan. Cuman oleh anggotanya dirubah. Permasalahan dia mau ditangkap dulu nggak ada masalah sih, jalanin aja, buktikan di pengadilan. Menurut gue sih si Hotman di istana nanti nggak usah. Iya, nggak usah. Saya membela Anda dulu ya. Sekarang udah lain cerita coy. Buktikan itu di pengadilan. Saya mau beli Chromebook, bukan mau pengadaan komputer. Ya itu nanti dibuktikan kan.
Kenapa dia milih Chromebook? Itu ada plus minus dibandingkan dari Windows. Pasti ada harga murah. Ya mungkin dari yang lu bilang tadi udah ketahuan. Ini untuk kerja, tok dan meeting, belajar dan meeting. Jadi nggak bisa game. Kalau Windows mungkin bisa game, Ya. kan? Bisa apa? Menurut gue ini banyak hatersnya sih, terutama dari kalangan akademisi sama kalangan Ya, orang tua sih. betul. Pertama dia menghilangkan kompetisi di sekolah, nggak ada lagi yang namanya ranking. Semua siswa naik kelas, nggak ada yang nggak naik kelas. Artinya kan, lu kalau sekolah tuh ngasih orang tuh nggak naik kelas, murid, ya jadi ancaman buat akreditasi. Terus kemudian ada kampus Merdeka yang semua orang tuh belum fasih. Kalau kampus Merdeka mungkin di luar negeri udah ada ya. Artinya, lu orang FISIP gitu kan, FISIP. Ada sekitar 10 SKS, lu bisa ambil lintas prodi, lintas program studi. Lu bisa ngambil teknik komputer. Ya itu menurut gua bagus, cuman di kita belum inilah. Mungkin dia mau prototipe juga gitu loh. ya Mencoba. itu bagus banget menurut gue ya. Orang mengecam itu, kenapa gue nggak ngerti kenapa mengecam itu. Kalau yang gue memang sih gue nggak setuju ya mengenai kayak sekolah tuh nggak boleh tinggal kelas di situ. Itu nggak benar, karena kan zaman kita kan ada beberapa orang yang ada namanya siswa abadi di SD SMP dulu kan. Ya. Gue masuk kelas 1, di kelas 3, pas kelas 6, gue masuk kelas 3 juga. Iya. 5 tahun nggak naik kelas. Ada. Ya itu hal yang wajar, emang tuh perlu. Di situ shock terapi buat orang tua murid. Anakku kenapa nih? Mungkin dia bisa milih. Anakku mungkin sekolahnya perlu di SLB atau sekolah yang berkemampuan khusus. Ya. Itu pilihan. Itu bagus. Itu aja gue lihat salahnya si Nadiem. Program yang tidak ada tinggal kelas itu kapan? Pas COVID? Atau pas dia menjabat? Pasti menjabat. 2014 dong? Ya kalau zaman anak gue sekolah kan dia berjibaku mainnya NEM. Pas zamannya Nadiem nggak lihat NEM, sekolah rumah lu di situ. Yes. Ya. Radius sekian lah kan? Iya, jadi nggak ada lagi sekolah favorit. Dan itu ya ada bagusnya juga. Jadi semua berhak ke sekolah. Betul. Cuman ya itu tadi itu yang kenapa orang tuh harus naik kelas? Kalau yang nggak mampu ya jangan naikin kelas. Kalau guru udah nyerah ya jangan jadi guru. Betul nggak? Guru jangan nyerah. Ya betul. Saya nyerah itu, udah naikin aja. Ya nggak bisa begitu. Nadiem ini punya pemikiran yang out of the box. Dengan kondisi Indonesia sekarang ini, untuk level SMA, ya nggak ada masalah, naik kelas saja. Karena tidak mempengaruhi di jenjang berikutnya. Maksud lu sebaiknya di sekolah dasar bawah itu yang baru nggak naik kelas gitu. Ketika kita SD, ya kan, kita tahu kan kita semua hafalan kan, lu hafal Pancasila, hafal Undang-Undang Dasar, hafal nama-nama menteri, Betul. nama-nama semua orang kita UUD hafalin. 45 pembukaan, Iya, semua hafal. Hafal nama-nama pulau, hafal nama kota, provinsi, segala macam. Kita menghafal, termasuk matematika juga kita hafal rumus-rumusnya. Itu ketika ada si Nadiem, itu kan dirubah konsepnya menjadi tidak menghafal, tapi lebih ke arah jati diri. Oke. Lu nggak suka matematika, tapi kalau lu sukanya seni, ya udah itu lu fokusin. Ya. Itu bagus, karena spesialisasi. Orang nggak jadi kaya karena dia pintar matematika. Betul. Tapi orang bisa menjadi kaya kalau dia punya skills. Ada orang-orang tuh kalau nonton di YouTube atau TikTok atau media manapun juga, ditanya apa nama ibu kota daripada Sumatera Selatan. Nggak tahu. Orang tahu. Iya. Ya harusnya tanya, lu apa keahlian lu? Kan gitu. Iya. Gue jago nari lah. Itu. Iya. Itu maksudnya gue apa ya? Dulu gue bilang tuh gue tuh benci banget sama namanya hafalan. Iya. Tapi ada benernya juga. Iya. Ketika orang ditanya mengenai hafalan dia nggak tahu, jangan dihujat dong. Dia punya skill tersendiri. Betul. Makanya tuh orang yang mengeksploitasi bahwa dia mewawancara anak-anak SMA. Siapa nama gubernur Kalimantan Tengah? Apa nama ibu kota Orang dari tahu. ini? Nggak, dia harusnya gini kan? Ya nggak tahu loh. Emang belajar apa? Oh saya mayornya di sini. Nah itu. Fokus saya di sini. Baru itu dieksplor pertanyaannya. Itu membuat orang maju, buat negara maju karena orang tuh nggak difokuskan pada hafalan. Berarti yang nanya salah dong. Nah salah, eksploitasi dan banyak itu. Ya itu. Termasuk Jerome Pauline. Nah. Yang dibilang 2 tambah 2 sama dengan 10. Yang bener aja dihina sama Jerome Pauline. Iya. Ya orang mungkin nggak semua jago matematika. Betul. Oh,
walaupun dia kelasnya udah kelas SMP kelas 3, nggak tahu 2 kali 2 sama 4, ya udah biarin aja. Mungkin dia jago melukis, kita nggak tahu kan. Tapi kebangetan lah kalau nggak tahu. Ya tapi bukan berarti untuk dihina kayak gitu. Ya. Sekarang udah beda zaman. Lo tau dia melukis harga Renaissance. Gue kalau jadi dia, makan tuh 2 kali 2. Iya. Ngomong begitu. Gue punya lukisan 20 miliar harganya. Iya. Itu. Iya benar sih. Tapi kan makanya dia bisa menghina karena belum ada pembuktian daripada yang ditanya. Jadi para YouTuber atau TikToker yang masih sering mewawancarai anak-anak SMA, SD, SMP itu dengan cara-cara hafalan, lu kurangin lah, stop. Itu menghina nalar anak-anak kita. Ya harusnya tanya dulu, ininya di mana? Sini. Oh, ini di mana? Kelahi ya berantem. Iya. Musik ya. Manusia itu hidup dengan spesialisasi, kebutuhan khusus. Dia pasti punya hal-hal unik. Jangan lupa dia juga matematika, jangan lupa dia tahu geografi. Tapi ya betul, cuman kekurangan. Ketika ada orang ditanya mengenai geografi, nggak tahu, mungkin dia tahu matematika, tapi nggak ditanya. Sebutkan satu negara Eropa, jawabannya Garut. Kan tuh ketawa-tawa orang kan? Ya, emang ketawa sih. Gua itu bodoh, cuman nih jangan salahin mereka, jangan salahin gurunya. Oh, nggak ada orang yang tahu semuanya. Nobody know everything. Iya. Cuman menghilangkan kompetisi. Kompetisi harus dimulai dari masa muda, masa dini. Kalau e-katalog, kan orang bisa ngajuin dana 8 juta, 10 juta. Ya cari yang paling murah ya, paling murah 6 juta, ya sudah. Iya. Ya mungkin dia udah include biaya kirim ke seluruh Indonesia. Bisa jadi. Kan? Terus juga biaya maintenance, biaya ini itu. Ya dipakai lah. Nggak semuanya beli 2 juta, plek lu sampai ngirim ke Irian Jaya kan nggak juga. Iya. Ya, menurut gue oke-oke aja. Jadi ya, gue Wela Nadim. Kalau nggak suka ya, it's Your problem.